Selamat pagi, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pemeriksaan pada ibu nifas atau ibu pasca melahirkan, baik secara persalinan vaginam maupun persalinan seksio cesaria. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data objektif pada ibu, dan ini penting dilakukan untuk mendiagnosa ibu nifas sehingga dapat mendeteksi komplikasi atau penyulit yang mungkin terjadi. Pemeriksaan dilakukan meliputi pemeriksaan tanda vital dan juga ada bubble H, yaitu pemeriksaan breast atau payudara, pemeriksaan uterus, pemeriksaan bladder, pemeriksaan bowel, pemeriksaan lokia, episiotomi, Homan sign, dan juga emotional status. Selanjutnya adalah persiapan pemeriksaan. Pertama-tama, kita siapkan ruangan yang memadai, di mana ada penyekat untuk menjaga privasi pasien, dan juga tidak lupa kita minta perawat untuk menemani kita melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Kemudian, kita akan melakukan persiapan alat-alatnya, yaitu stetoskop, kemudian ada tensimeter, ini ada termometer, kemudian APD seperti handscoon, dan juga memakai masker. Ini ada persiapan pasien, di mana kita akan memberikan penjelasan pada pasien yang akan kita lakukan, dan juga meminta informasi pada pasien untuk setiap tindakan yang kita lakukan nantinya pada pemeriksaan agar pasien dapat paham. Selanjutnya adalah pesan pasien. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Johannes. Ibu dengan ibu siapa? Maaf, dengan ibu siapa Bu? Baik, Ibu Nitya. Pada hari ini saya menanyakan pada kondisi Ibu saat melahirkan ya. Ibu pada keluhan hari ini? Tidak ada. Baik, Ibu. Pada pemeriksaan nanti, saya akan memeriksa tanda-tanda vital seperti tensi, juga mengecek suhu, nadi dan juga nafas. Kemudian, saya juga akan melakukan pemeriksaan pada fisik Ibu, itu pada daerah payudara, kemudian daerah perut, dan juga dari jalan lahirnya Ibu. Nah, apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Ibu silakan berbaring dulu. Saya cuci tangan terlebih dahulu Bu ya. Kemudian, saya akan melakukan cuci tangan. Cuci tangan dilakukan dengan 6 langkah. Selanjutnya, saya akan melakukan fisik pada Ibu. Baik Bu, pertama-tama saya ukur suhunya dulu ya. Silahkan dijepit di ketiaknya Bu. Baik Bu, kemudian saya akan mengukur tensi dari Ibu ya. Baik, permisi ya Bu. Saya akan ukur tensinya. Untuk suhunya sudah Bu ya, dapat mesin normal 36,5. Untuk tensi masih bagus Bu ya, 120/80. Ibu, apakah merasa ada keluhan seperti pusing ataupun mata berkunang-kunang? Tidak ada Bu ya. Baik Bu, untuk cek nadi juga masih bagus Bu ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bubble hair dengan B yang pertama yaitu breast, di mana pada pemeriksaan payudara ini dilakukan dengan inspeksi dan palpasi. Pada pemeriksaan inspeksi, kita nilai terlebih dahulu dinding dada pasien, dilihat apakah dinding dada pasien simetris baik pada saat statis maupun saat dinamis, dan dilihat apakah ada kelainan bentuk atau tidak seperti retraksi pada pasien ini. Dilihat juga apakah ada massa, bekas luka, jejas, ataupun luka pada daerah dinding dada pasien. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan terhadap payudara pasien, dilihat apakah ada
Pembesaran, pembengkakan, ataupun udim pada payudara pasien dilihat apakah kedua payudara pasien simetris atau tidak. Dilihat juga apakah ada massa ataupun luka pada daerah payudara pasien, serta kita nilai puting susu pasien. Apakah puting susunya ini menonjol, mendatar, atau inverted, dan kita lihat apakah ada lecet ataupun luka pada daerah puting dan sekitarnya. Pada puting juga kita lihat apakah ada ASI ataupun cairan lain yang keluar baik pada payudara kanan maupun payudara kiri pasien. Selanjutnya kita lakukan palpasi pada kedua payudara pasien untuk meraba apakah payudara pasien teraba hangat atau tidak. Kita bandingkan antara payudara kanan dan payudara kiri. Selanjutnya kita juga lakukan palpasi untuk meraba apakah ada massa atau benjolan yang teraba pada payudara pasien baik kanan maupun payudara kiri. Selanjutnya kita lakukan pengecekan pada puting susu pasien juga untuk melihat apakah ada ASI atau cairan lain yang keluar dari puting susu pasien. Pada perempuan yang tidak menyusui, pembesaran atau engorgement, nyeri payudara, dan milk leakage dapat memuncak pada hari ketiga hingga kelima setelah melahirkan, di mana engorgement atau pembesaran dapat disebabkan oleh ASI yang tidak dikeluarkan sehingga terjadi kongestiasi darah dan juga limfe. Hal ini menyebabkan payudara terasa panas, keras, mengkilap, dan juga nyeri. Pada sumbatan ductus dapat ditemukan benjolan yang terasa nyeri dan adanya kemerahan pada kulit di atasnya, di mana pada kasus ini biasanya tidak disertai demam. Selain itu, pada pemeriksaan payudara ini juga perlu diperhatikan apakah ada tanda-tanda mastitis seperti payudara yang kemerahan, keras, dan juga nyeri disertai dengan takikardi, demam, atau menggigil. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan terhadap abdomen pasien, di mana di sini kita melakukan pemeriksaan terhadap uterus, bladder atau kandung kemih, dan juga bawel atau saluran cerna. Pertama kita lakukan pemeriksaan terhadap uterus, di mana kita nilai tonus dari uterus pasien, apakah berkontraksi dengan baik atau tidak, dan juga kita nilai tinggi fundus uteri yang dilakukan dengan palpasi dan juga pemeriksaan menggunakan pita ukur. Kita lakukan perabaan pada daerah abdomen pasien untuk menilai kontraksi uterus pada pasien ini. Kita juga lakukan penilaian terhadap fundus uteri dan diukur tingginya menggunakan pita ukur. Umumnya, 1 hari postpartum, tinggi fundus uteri berada 2 jari di bawah pusat dengan konsistensi yang cukup keras. Sedangkan apabila terjadi pendarahan, fundus uteri ini akan teraba lebih lunak. Bila terjadi pendarahan, fundus uteri akan teraba lebih tinggi karena adanya gumpalan darah. Selain itu, fundus uteri juga akan teraba lebih tinggi apabila kandung kemih pasien ini penuh. Untuk selanjutnya, pengawasan tinggi fundus uteri juga diperlukan untuk mengetahui proses involusi apakah normal atau tidak. Kontraksi uterus perlu diawasi terutama setelah melahirkan karena sangat mungkin terjadi pendarahan. Bila terjadi pendarahan yang berasal dari dalam uterus, maka kontraksi uterus akan menjadi lemah. Tabel berikut ini menunjukkan tinggi fundus uteri yang umumnya ditemukan sesuai dengan waktu pemeriksaannya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan terhadap kandung kemih pasien, di mana di sini kita lakukan perabaan untuk menilai apakah kandung kemih pasien ini kosong atau penuh. Kita tanyakan juga kepada pasien kapan pasien terakhir kali buang air kecil atau berkemih. Pada pemeriksaan ini dapat ditemukan overdistensi kandung kemih akibat pengosongan kandung kemih yang tidak sempurna dan juga kurangnya keinginan untuk buang air kecil. Menurunnya sensasi dan kemampuan mengosongkan kandung kemih dapat terjadi akibat efek dari analgesia epidural, adanya episiotomi atau laserasi perineum, atau bisa juga karena adanya penggunaan instrumen untuk membantu proses melahirkan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan terhadap saluran cerna pasien. Kita lakukan dengan auskultasi untuk mendengar bising usus pasien. Kita juga tanyakan kepada pasien kapan pasien ini terakhir kali buang air besar. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap bising usus. Di sini saya menggunakan stetoskop nih Bu. Ibu terakhir kali buang air besar kapan nih?
Pada pemeriksaan ini dapat ditemukan hipomotilitas usus yang merupakan salah satu penyebab terjadinya konstipasi pada ibu postpartum selain dari faktor konsumsi suplemen besi dan juga rasa yang tidak nyaman pada daerah perineum. Konstipasi dan proses mengedan dapat menyebabkan ibu-ibu postpartum beresiko untuk mengalami hemoroid. Pada pemeriksaan abdomen ini, khususnya bagi ibu-ibu yang melakukan persalinan perabdominam atau menggunakan prosedur sesio cesaria, diperlukan pemeriksaan terhadap luka pasca operasi, di mana hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak pada daerah luka seperti eritema, nyeri, ataupun adanya pus pada luka pasien. Setelah pemeriksaan abdomen, kita lanjutkan dengan pemeriksaan lokia. Lokia merupakan suatu discharge vagina yang berasal dari uterus, serviks, dan vagina. Lokia ini memiliki karakteristik berbau amis dengan volume rata-rata 250 ml pada 5-6 hari pertama postpartum. Terdapat 3 jenis lokia berdasarkan warna dan komposisinya, yaitu lokia rubra, serosa, dan alba. Pada pemeriksaan lokia perlu diperhatikan bau, jumlah, warna, dan durasi. Jumlah lokia yang sedikit atau tidak ada mungkin disebabkan oleh infeksi atau lokiometra, sedangkan jumlah yang banyak mungkin disebabkan oleh infeksi atau terlambatnya proses involusi. Lokia dengan warna merah yang menetap menandakan terjadinya subinvolusi atau terdapat sisa-sisa konsepsi, atau bisa juga karena adanya retensio plasenta dalam uterus. Kita lakukan pemeriksaan terhadap lokia dengan melihat pembalut pasien. Di sini kita dapat melihat warnanya masih merah dan tidak ada gumpalan-gumpalan yang terlihat. Kita tanyakan juga kepada pasien kapan pasien terakhir kali mengganti pembalutnya dan seberapa sering pasien menggantinya. Kita tanyakan juga seberapa banyak lokia yang keluar pada saat pasien mengganti pembalutnya itu dan apakah pasien menemukan gumpalan atau tidak. Dan apabila ada gumpalan, kita perlu tanyakan juga seberapa besar gumpalan yang pasien temukan saat itu. Tabel berikut ini menunjukkan jenis-jenis lokia yang mungkin ditemukan pada pasien-pasien postpartum atau pada saat masa nifas. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan terhadap daerah perineum pasien, khususnya pada pasien-pasien yang mengalami robekan ataupun dilakukan episiotomi pada daerah perineumnya. Di sini kita lakukan pemeriksaan terhadap 5 hal atau disingkat REDA, yaitu area yang pertama redness atau kemerahan, udim atau pembengkakan, ekimosis, discharge, menilai apakah ada cairan ataupun darah yang keluar, dan juga menilai approximation. Di sini kita lakukan pemeriksaan terhadap daerah perineum, dinilai apakah terdapat kemerahan, udim, ekimosis, ataupun discharge pada pasien, dan dinilai juga bagaimana approximation-nya. Kita perhatikan bagaimana keadaan jahitan, keadaan luka bekas jahitan, dan apakah terdapat tanda-tanda infeksi atau tidak pada daerah perineum ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan performance sign, di mana pada ibu hamil akan terjadi hiperkoagulasi. Dari sini tujuan dari pemeriksaan hormone sign ini untuk mencari tahu apakah ada divine thrombosis atau tidak. Pada pemeriksaan hormone sign ini kita akan mengangkat ke lutut pasien setengah dan kita akan melihat apakah ada nyeri pada otot gastrocnemius dan kita akan dorsofleksi dengan cepat apakah ada nyeri, dan juga lakukan pemeriksaan dengan penekanan otot gastrocnemius dengan menanyakan apakah ada nyeri. Kemudian kita juga lakukan inspeksi di mana kita melihat apakah ada kemerahan, bengkakan, atau ada pelebaran pembuluh darah. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan yang sama pada sisi satunya dengan dorsofleksi, apakah ada nyeri, dan menekanan otot gastrocnemius apakah ada nyeri. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan emotional status, di mana ini melakukan adaptasi psikologi nifas dan juga atau ibu setelah melahirkan. Menurut teori dari Mansur, dibagi menjadi 3 periode, yaitu period taking in, period taking hold, dan period letting go.
Predator taking in berlangsung 1-2 hari setelah melahirkan, di mana sikap ibu pasif terhadap lingkungan dan fokus pada dirinya. Ibu menjadi sangat tergantung pada orang lain, mengharapkan segala sesuatunya dapat dipenuhi oleh orang lain. Perhatian juga tertuju pada kekhawatiran akan dirinya dan juga perubahan pada tubuhnya. Ibu mungkin akan menceritakan berkali-kali mengenai pengalamannya ketika melahirkan. Kedua dilanjutkan dengan periode taking hold, yaitu berlangsung 3-10 pada setelah melahirkan. Pada fase ini ibu merasa khawatir akan ketidakmampuannya dalam merawat bayi. Ibu menjadi sensitif sehingga mudah tersinggung, oleh karena itu ibu membutuhkan sekali dukungan dari orang-orang terdekat. Saat ini merupakan sangat baik untuk ibu menerima berbagai penyuluhan dalam merawat dirinya dan bayi. Dan begitu ibu akan menambahkan rasa percaya diri pada ini juga. Ibu berkonsentrasi untuk mengontrolkan fungsi tubuhnya, misalkan buang air kecil, buang air besar, mulai belajar mengubah posisi seperti duduk atau berjalan, serta belajar merawatan bagi diri dan bagi bayinya. Periode letting go berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Secara umum fase ini terjadi ketika ibu kembali ke rumah dan menerima tanggung jawabnya sebagai ibu dan mulai menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya. Keinginan untuk merawat bayi meningkat, ada kala juga ibunya merasa perasaan yang sedih yang berkaitan dengan bayi disebut baby blues. Tanda-tanda bahaya pada masa nifas yang perlu diperhatikan selama pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama adalah perdarahan pervaginam yang luar biasa atau tiba-tiba bertambah banyak lebih dari perdarahan haid biasanya, atau memerlukan penggantian pembalut 2 kali dalam waktu setengah jam. Pengeluaran cairan vagina yang berbau busuk, rasa sakit di bagian bawah abdomen atau punggung, sakit kepala yang terus-menerus, nyeri ulu hati atau masalah penglihatan, membengkakkan di wajah atau di tangan, kemudian pasien merasa demam, muntah, rasa sakit sewaktu BAK, atau jika merasa tidak enak badan. Kemudian payudara yang bertambah besar atau berubah menjadi merah panas atau terasa sakit, kehilangan nafsu makan dalam waktu yang lama, rasa sakit, kemerahan, lunak atau membengkakkan pada kaki, merasa sangat sedih atau tidak mampu mengasuh sendiri bayinya atau dirinya sendiri, dan merasa sangat letih dan nafas terengah-engah. Sebelum pasien pulang, kita akan melanjutkan dengan pemberian KIE pada pasien yang terdiri dari penanganan mobilisasi, kemudian diet, di mana ibu hamil harus mengonsumsi tambahan kalori 500 kalori tiap hari yang harus berimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup. Kemudian diberikan pil besi yang harus minum minimal 40 hari pasca melahirkan. Kemudian minum sehari 3 liter. Kemudian ada mengonsumsi kapsul vitamin A dengan dosis 100.000 unit. Kemudian untuk mixi, hendaknya untuk dilakukan di sendiri, mungkin karena kandung kemih yang penuh menyebabkan perdarahan. Kemudian defekasi, buang air besar yang harus dilakukan 3-4 hari pasca persalinan. Bila tidak bisa, maka dapat diberikan obat peroral atau rektal atau krisma. Kemudian payudara, menjaga payudara agar tetap bersih dan kering, terutama pada puting susu. Apabila puting susu lecet, dapat dioleskan oleh kolostrum atau ASI yang keluar pada daerah sekitar susu. Setiap kali saya menyusui tetap dilakukan dari puting susu yang tidak lecet. Untuk menjelaskan tanda-tanda ASI cukup pada bayi, kemudian kita juga menyarankan pada ibu untuk tidur siang atau tidur sewaktu bayi juga tidur, karena kurang istirahat akan mempengaruhi ibu dalam beberapa hal, dapat mengurangi ASI yang diproduksi, memperlambat involusi, memperbanyak jumlah perdarahan, menyebabkan depresi dan ketidakmampuan merawat bayi sendiri. Kemudian kita menganjurkan pada ibu untuk membersihkan daerah kelamin dengan sabun dan air dari arah depan ke belakang, yaitu dari vulva ke anus. Kemudian kita juga menyarankan untuk mengganti pembalut minimal 2 kali sehari. Kita sarankan ibu juga untuk mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah membersihkan alat kelaminnya. Jika ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi, kita sarankan agar ibu tidak menyentuh luka tersebut. Kemudian yang terakhir, kita memberikan edukasi mengenai pemakaian KB. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.